Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa perkembangan terbaru dari pasar saham syariah di Indonesia tentunya. Di beberapa hari terakhir kita sering mendapat kabar bahwa kasus baru wabah COVID-19 semakin meningkat ya. Jadi ada peningkatan yang signifikan di beberapa tempat, dan kita juga mungkin harus terus menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kembali normal seperti biasa. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan teman-teman terkait tentang emiten-emiten layanan kesehatan yang ada di Bursa Efek Indonesia tentunya. Dan tentunya yang dibahas adalah yang masuk ke dalam indeks saham syariah. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas dari data keuangannya atau laporan keuangan terbaru per kuartal pertama 2021. Dan ini dimulai saya buat dari recap file kuartal pertama 2021. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memfilter dari file yang saya punya ini berdasarkan sektor. Jadi di sini ada A sampai K kalau tidak salah. Ya, kemudian kita pilih yang healthcare aja, yaitu bagian F. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita saring, kita inikan dulu ya, kita kembalikan ke settingan awal. Jadi total emiten yang ada di sektor industri layanan kesehatan ini semuanya ada 21, terbagi menjadi industri distribusi layanan kesehatan, kemudian rumah sakit, kemudian farmasi. Nah, untuk farmasi mungkin sempat dibahas di video sebelum ini. Jadi sekarang kita fokus ke yang rumah sakit atau layanan laboratorium kesehatannya. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi ada 21 emiten, kemudian kita saring menjadi yang syariah saja. Maka akan muncul sekitar ada 19 emiten yang syariah atau masuk daftar efek syariah. Kemudian berarti kalau demikian lebih dari 90% emiten healthcare ini masuk indeks syariah. Nah, kemudian kita sortir lagi berdasarkan mana aja yang sudah melaporkan laporan keuangannya, dan ternyata ada semuanya itu 17 ya. Dari 17 ini kita sort lagi berdasarkan industrinya yang bergerak di bidang layanan kesehatan atau rumah sakit. Maka di situ ada 5 ya, DGNS, HEAL, MIKA, PRDA, SILO. Jadi ini 5 emiten yang bergerak di bidang di sektor layanan kesehatan, industrinya penyedia layanan kesehatan atau mungkin dalam hal ini kita sebut rumah sakit. Nah, kelima emiten ini sudah melaporkan kuartal pertamanya ya, DGNS 19 Mei, HEAL baru minggu ini 23 Juni, kemudian MIKA 23 April, PRDA 3 Mei, dan SILO 27 April ya. Itu yang sudah melaporkan laporan keuangan. Nah, kemudian dari sini kita coba compare, bandingkan kinerja kelima dari saham atau emiten syariah di bidang layanan rumah sakit ini. Jadi di file recap ini kita bisa membandingkan sampai 5. Saya sudah buatkan sengaja tadi supaya tidak terlalu lama pembahasannya. Jadi kita bandingkan antara MIKA, kemudian HEAL, kemudian SILO, PRDA, dan DGNS. Kita mulai dari namanya ya. MIKA, Mitra Keluarga, ini Hermina, ini Siloam, ini Prodia, dan ini Diagnas. Jadi yang ini itu yang 3 rumah sakit, 2 mungkin lebih ke layanan ya, layanan kesehatan seperti labnya. Dan saya juga
baru nyadar gitu kalau beberapa saham ini sudah bergerak naik gitu ya, karena memang jarang saya perhatikan. Dan teman-teman, disclaimer on, semuanya saya tidak punya ya, semuanya tidak punya nih saham ini, jadi santai aja. Nah, kita cek bahwa IPO-nya paling duluan itu adalah Silo, kemudian Mika, kemudian PRDA, kemudian Hermina, dan terakhir DGNS. Jadi DGNS ini bahkan di tahun ini ya, 2021. Di video sebelumnya pun teman-teman boleh cek, ada video tentang saham-saham IPO syariah. Itu salah satu yang saya sebut agak mendingan itu adalah salah satunya DGNS ini. Kemudian dari market caps ya, ini kalau kursnya, ini kurs laporan, kemudian sektornya sama, industrinya sama. Kalau kapitalisasinya Mika paling besar, kemudian Hermina, ini dulunya sebenarnya Silo ya, tapi sekarang disusul Hermina, kemudian Silom, dan Prodia, kemudian Diagnas. Dari sisi aset kita bisa cek di sini yang paling besar adalah Silo ya, disusul Mika, kemudian Hermina, PRDA, dan DGNS. Kalau dari sisi utang, Mika paling kecil kalau tidak salah ya. Enggak ya, Mika memang lumayan besar tapi secara rasio paling kecil kayaknya. Nanti kita lihat di bawah ya. Kemudian untuk ekuitasnya paling besar Silo, kemudian Mika, kemudian HEL, kemudian PRDA, dan DGNS. Nah, ini yang paling penting adalah pertumbuhan pendapatannya. Kita bisa cek di sini, Mika tumbuh, HEL juga tumbuh, Silo juga tumbuh, PRDA tumbuh, DGNS juga tumbuh. Kemudian dari laba bersihnya semuanya juga mengalami pertumbuhan, dan mungkin bisa dilihat dari revenue growth ini. Kita lihat untuk Mika ini 38% year on year-nya, Hermina 61%, Silo 32%, PRDA 60%-an, kemudian DGNS ini fantastis karena naiknya lebih dari 4 kali lipat ya. Kemudian dari sisi laba bersih pun Mika naik 59%, HEL 294%, Silo 780%, PRDA 356%, DGNS ini paling fantastis karena 1294% ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pantau laporan keuangan sejak bulan bulan Mei gitu ya, atau bulan April malahan, sebenarnya teman-teman sudah bisa cek bahwa sektor ini adalah salah satu sektor yang tumbuh di masa pandemi. Ini juga dibuktikan dengan fundamentalnya begitu ya. Kemudian juga kita bisa cek arus kasnya, yang paling positif adalah Mika, kemudian Silo, kemudian DGNS, sementara HEL dan PRDA ini negatif ya, mungkin ada pembelian aset atau penambahan aset. Nah, seperti ini kan HEL, di arus kas investasinya yang minus, berarti dia biasanya ada penambahan aset atau apa gitu ya. Kemudian dividennya belum saya update. Kemudian earning per share kita bisa cek. Di sini mungkin yang paling besar adalah Silo karena mungkin harganya pun besar. Nilai bukunya Mika 367, HEL 941, Silo 3700-an, PRDA 2000-an, dan DGNS 1130. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat misalnya rasio DAR-nya. Kalau dari DAR Mika paling bagus, disusul oleh DGNS dan PRDA. Kalau dari sisi DAR juga Mika paling bagus, DGNS, PRDA, Silo baru HEL ya. Tapi kelima-limanya ini memiliki DAR di bawah 1, jadi secara utang solvabilitasnya, rasio solvabilitasnya itu masih terjaga. Nah, kalau dari sisi profitabilitas kita bisa cek di sini Mika paling net profit marginnya bagus. Kemudian kalau dari sisi ROE itu adalah HEL ya. Ini bukan DGNS ya. DGNS kemudian PRDA baru HEL baru Mika. Nah, kalau dari sisi rasio harganya kita bisa cek price to book value-nya paling rendah itu ada di PRDA, kemudian paling mahal ada di DGNS. Kalau price to earning-nya kita bisa cek di sini, PRDA paling murah, kemudian ke HEL, kemudian ke DGNS, kemudian ke Silo baru Mika ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh perbandingan dari saham-saham yang kita inginkan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari kelima saham ini, tentunya disclaimer on ya teman-teman. Kalau dari sisi solvabilitas, Mika itu paling di atas pesaingnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi profitabilitas, not profit margin Mika, tapi ROE-nya HEL. Jadi sebenarnya sih masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi teman-teman tinggal tentukan
dan pastikan mana yang lebih cocok dengan profil risiko dan juga trading plan teman-teman. Itu saja mungkin dari saya pengantar diskusinya. Nanti boleh ditanya di komentar ya. Selalu jaga kesehatan dan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amci dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.